Good day teman-teman akuntansi, selamat datang di Aksi Podcast. Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Perkenalkan, saya Yulisa Nurhayati dari Divisi Skill Development, Departemen Academic Development. Dan juga teman aku Nurul Aulia dari Divisi Skill Development, Departemen Academic Development. Hari ini kita akan memandu episode perdana dari Aksi Podcast. Oke, jadi teman-teman Aksi Podcast, kali ini kita bakalan ditemenin sama Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Hima Aksi periode 2021 sampai 2022. Yuk mangga Kang, sini kenalin dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pendengar setia Aksi Podcast. Perkenalkan dulu ya, nama saya Iqbal. Untuk tahun sekarang, periode 2021-2022, saya dipercaya menjadi Ketua Umum Hima Aksi. Yang di sini jangan dilupain dong. Tenang Kang, satu-satu nih. Jadi di episode perdana ini guysnya bukan cuma satu guys, tapi dua ya Kang. Ya benar nih, betul sekali. Jadi untuk episode perdana ini, podcast itu ada spesial gitu. Jadi bukan cuma saya aja, ada Kang Ahmed. Silakan Kang Ahmed, perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Ahmed Fauji selaku Wakil Ketua Umum Hima Aksi periode 2021-2022. Oke, keren. By the way, gimana nih kabarnya akang-akang semua? Kuliah online-nya gimana Kang? Lancar? Alhamdulillah lancar sih, karena kuliah jadi kewajiban kita. Ya, alhamdulillah lancar aja sih kuliah online, nggak ada kendala. Cuman agak jenuh aja kali ya. Kita online-nya dari semester 3 udah hampir 2 tahun lah kita kuliah online, jadi agak jenuh gitu. Tapi gimana nih semangatnya? Masih tetap semangat nggak walaupun kuliahnya di rumah-rumah aja? Wah, kalau untuk semangat sih itu nggak bakalan kendor ya. Kalau untuk semangat dari pertama masuk kuliah sampai sekarang juga semangat ya, harus tetap semangat gitu. Kalau Kang Hawe sendiri gimana nih semangatnya? Kalau saya sih sama ya dengan Kang Iqbal, pasti selalu semangat dan harus tetap semangat. Weh, keep the spirit alive ya Kang. By the way, Kang Ahmed sama Kang Iqbal ini masih ingat nggak kalau dulu Hima Aksi juga punya proker loh? Prokernya proker podcast juga sama, masih ingat nggak Kang? Wah, tentu saja itu pasti ingat sih, karena dulu juga ini ada berapa episode ya gitu, saya juga sering lihat, sering nonton gitu untuk podcast yang periode kemarin. Jadi untuk podcast emang saya gitu gak terlalu asing di podcast Hima Aksi ini. Gimana kalau Kang Ahmed? Jelas pasti ingat dong kalau saya, karena saya juga sebelumnya dari Departemen Kominfo dan saya juga tergabung dalam podcast. Wah, alhamdulillah ya Kang, di episode perdana Aksi Podcast ini Kang Iqbal dan Kang Ahmed menjadi guest star-nya. Dan benar banget apa yang disebutin sama Kang Iqbal dan Kang Ahmed. 100 pokoknya buat Kang Iqbal sama Kang Ahmed. Udah, balik ke podcast lagi ya guys. Jadi sobat podcast kalian, Aksi Podcast ini tuh salah satu proker yang dijalani oleh Departemen Academic Development. Nah, sebelum namanya Aksi Podcast, tapi sekarang diubah menjadi Aksi Podcast. Dan FYI ya, buat sobat podcast, di Aksi Podcast ini kita bakalan ngebahas bukan cuma tentang hal yang berkaitan sama akuntansi aja, tapi juga hal-hal yang relate sama mahasiswa akuntansinya. Kayak nanti nih, misal kita spoiler ya nih, bakal ngebahas gimana caranya dapetin beasiswa. Tapi ingat nih, bukan dalam negeri aja beasiswanya, tapi juga luar negeri. Bener kan? Wah, kayaknya dengerin Aksi Podcast seru ya. Kirain saya itu bahasnya yang trending topik aja gitu, yang misalkan yang lagi hangat-hangatnya di masyarakat. Hus Kang, itu sih gibah namanya. Oh iya ya, di podcast ini kan kita gak bahas gibah, kita gak bahas tentang informasi tentang selebritis gitu kan. Podcast Hima Aksi ini lebih ke tentang pendidikan, tentang entrepreneur, dan pokoknya yang berhubungan dengan kuliah gitu kan ya. Iya. Oke, kembali lagi teman-teman. Pokoknya nggak akan pernah bosen deh kalau dengerin Aksi Podcast ini. Apalagi buat sobat-sobat akuntansi yang lagi pusing hitung angka-angka gaib ya. Boleh banget nih dengerin podcast kita.
Oh iya, kan Kang Iqbal ini menjabat sebagai ketua Himaksi ya, sedangkan kalau Kang Ahmed ini menjabat sebagai wakil ketuanya. Kalau boleh tahu benefit apa sih yang didapat dari berorganisasi itu? Jadi biar teman-teman yang belum organisasi juga bisa tahu gitu dan bisa ikut semangat juga. Nah, untuk benefitnya memang banyak banget nih yang kalau masuk organisasi, baik itu organisasi di kampus, mau dalam lingkup prodi ataupun dalam lingkup fakultas gitu kan. Banyak sekali dari benefitnya. Yang pertama itu mungkin dari relasi kita dengan organisasi, kita bakalan punya relasi, kita bakalan kenal sama teman-teman yang dari awal kita belum kenal nih, kita cuman lihat-lihat aja gitu. Jadi di organisasi kita bisa kenalan. Terus kita di organisasi itu banyak hal-hal atau ilmu-ilmu yang akan kita dapat, karena di organisasi tersebut banyak sekali pelatihan baik itu dalam webinar, baik itu dalam dalam internal organisasi sendiri gitu. Banyak sih. Kalau dari Kang Ahmed sih gimana? Kalau saya sih setuju ya dengan Kang Iqbal. Selain itu juga kita di organisasi benefitnya itu kita meningkatkan soft skill kita sebagai mahasiswa. Kita juga nggak munafik juga ya. Benefit dari organisasi itu kita dapat sertifikat untuk portofolio kerja juga. Nah, dan masih banyak lagi benefit yang mungkin nggak bisa kita jelasin secara singkat biar teman-teman lebih penasaran juga ke organisasi dan mau bergabung khususnya di Himaksi. Ya. Jadi gitu ya. Teman-teman, banyak sekali benefit-benefit yang akan kita dapatkan ketika kita masuk sebuah organisasi, dan otomatis saya mengharapkan teman-teman yang belum, khususnya di semester 3 atau semester 1 sekarang, tahun depan bisa mengikuti atau mendaftar bersama kita di keluarga Himaksi. Oke, nah itu kan benefit dari berorganisasi gitu ya. Kalau selanjutnya, menurut Akang, pentingnya kepemimpinan dalam tim itu apa sih Kang? Kan kalau misalnya di organisasi itu dibutuhin kerja sama tim gitu, biar gak sendiri-sendiri gitu. Jadi harus bener-bener saling merangkul gitu Kang, gimana? Nah, untuk mimpin sendiri di sebuah organisasi itu pasti butuh pemimpin. Bahkan semua manusia, semua orang itu adalah pemimpin bagi dirinya sendiri gitu. Memimpin ini sangat penting. Banyak sekali hal-hal yang tidak ada pemimpinnya. Maksud saya kegiatan yang tidak dipimpin itu otomatis kegiatan tersebut akan hancur gitu kan. Dengan adanya kepemimpinan atau dengan adanya pemimpin, otomatis ada seorang yang bertanggung jawab, ada seseorang yang mengorganisir, dan nantinya dalam sebuah organisasi atau tim tersebut akan lebih baik lagi gitu. Terus Kang, bagaimana cara pemimpin agar dapat mengubah sesuatu yang sudah ada yang menurut kita sudah tidak relevan lagi dengan kalangan kita, dan agar ide tersebut diterima oleh anggota-anggota yang berkaitan? Kayak misalnya contohnya gini nih, nama dari departemen dari Himaksi ini kan banyak sekali ya yang diubah. Contohnya kayak departemen aku nih yang dari awalnya kan Litbang gitu kan, sekarang jadi Academic Development. Nah, untuk merubah itu kan tidak hanya sebelah pihak saja, pasti harus ada menurut aku kayak musyawarah dulu kan, gimana agar kita tuh satu suara. Nah, gimana sih caranya? Caranya yang paling utama kita harus mendengar dulu masukan dari teman-teman semua pengurus, karena dari kita sebagai pengurus inti pasti lebih mengutamakan musyawarah mufakat dari teman-teman semua gitu kan. Nah, untuk perubahan-perubahan seperti itu pasti itu ada rapat konsolidasi, entah itu dengan pengurus ataupun dengan demisioner, bahkan ke tingkat prodi. Nah, apakah itu bisa dipertimbangkan relevan atau tidak? Jika relevan maka pertimbangan itu berubah, kalau tidak maka kita pun harus siap menolaknya, seperti itu. Jadi ada proses dan pertimbangannya dulu ya Kang? Ada proses dan pertimbangan. Ceritain dong Kang pengalaman terseru Akang selama Akang berada di Himaksi ini. Kalau pengalaman terseru itu sebenarnya setiap kegiatan yang diadain Himaksi itu sebenarnya seru gitu ya. Kalau yang terseru menurut saya pribadi pas saat makrab gitu, karena banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita
jalani gitu, itu kita bisa ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman Himaksi yang bahkan saat itu saya juga pun belum terlalu kenal gitu sama mereka gitu. Banyak juga games-games yang membuat kita menjadi lebih asik lagi gitu. Membuat kita jadi lebih senang. Kalau Kang Hamid sendiri ada gak kenangan terseru selama berada di Himaksi? Kenangan saya di Himaksi sih banyak banget ya, termasuk bisa membagi waktu dengan baik. Kebetulan saya juga sambil kerja sebelumnya, itu benar-benar perjuangan banget bisa membagi kuliah, organisasi maupun kerjaan. Itu jadi buat diri saya disiplin, jadi taat aturan, jadi tahu segala sesuatu sesuai tempatnya gitu kalau saya. Jadi kayak mendidik diri saya pribadi dengan baik gitu, untuk bertanggung jawab. Terus yang terakhir nih Kang, sebelum kita tutup podcast episode perdana ini, pesan-pesan buat generasi muda agar tidak takut untuk menjadi pemimpin tuh gimana menurut Kang Ahmed dan Kang Iqbal? Mau siapa dulu nih? Bebas. Kang Iqbal kayaknya. Oke. Kalau pesan-pesan untuk generasi muda agar tidak takut menjadi pemimpin, yaitu kita harus mencoba. Kita gak akan tahu gimananya kalau kita belum mencoba. Terus kita harus konsisten dengan apa yang kita dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita rencanakan, karena setiap yang kita lakukan adalah tanggung jawab kita sendiri gitu. Untuk menjadi pemimpin memang tidak lepas dari tanggung jawab. Paling itu aja sih kalau dari saya. Mungkin untuk menjadi pemimpin pokoknya kita harus lebih berani lagi. Yang terpenting sih siap, karena saya pun ini jadi amanah, bukan karena saya ingin jadi pemimpin. Yang terpenting buat teman-teman harus siap memimpin dan harus siap dipimpin, gitu aja. Oke teman-teman Aksi Podcast, jadi cukup sekian saja dari episode perdana kita. Terima kasih buat Kang Iqbal sama Kang Ahmed yang sudah menemani kita dalam melakukan Aksi Podcast kali ini. Enjoy your day and see you in the next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Bye.